Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda sampai nanti pukul 6 pagi. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita manfaatkan pagi hari ini untuk kembali kita belajar menuntut ilmu dalam program Fajar Hidayah. Saya tidak sendirian, sudah bersama dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokerto Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Iya, kabar baik, sehat selalu nggih hari ini. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, pemirsa dan pendengar, nanti 2 sesi kami siapkan untuk Anda. Sesi awal, insya Allah nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz sebagai kajian kita di pagi hari ini. Kemudian nanti di bagian yang kedua kami memberi kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung di line telepon 02116793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami bacakan melalui SMS ataupun WhatsApp, insya Allah kita terus usahakan untuk bisa kita bacakan di episode selanjutnya. Baik, mengawali belajar kita, kajian kita di pagi hari ini, silakan Ustadz Muqaddimah bisa disampaikan terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala min ba'di ayatihi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak dan Ibu yang hormati, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah, di mana kemudian kita sebagai seorang hamba yang sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai Rasulullah, maka kemudian apa yang telah Allah berikan kepada kita patut dan sangat lazim untuk kita syukuri. Kan dengan kesyukuran itu Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang sering kami sampaikan. Kadang kita tidak meminta secara khusus nikmat itu, tapi nikmat-nikmat itu akan dengan apa yang kita mohonkan. Kita benda kepada Allah, misalnya diberikan kesehatan, sangat mudah kita mengucapkan, ya Allah berilah kesehatan kepada kami. Ketika Allah memberikan kesehatan, sangat banyak sekali dalam satu tubuh kita saja, organ-organ yang ada, panca indera yang ada, semua bahkan sampai tingkat sel saja. Bagaimana kalau kemudian kesehatannya diberikan Allah, tapi kemudian banyak hal yang tidak sehat di dalam tubuh kita? Tentu Allah kemudian memberikan nikmat-nikmat yang lain sampai kemudian seluruh tubuh kita merasakan satu kenyamanan yang kemudian itu menunjukkan kesehatan kita. Bapak dan Ibu yang hormati, di pagi hari ini ada beberapa hal yang memang patut rasanya kita ingatkan kembali sebagai orang yang beriman, bahwa ketika kita mengharapkan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu pun di dalam ibadah kepada Tuhannya. Ini satu bentuk pemurnian tauhid yang luar biasa, yang memang harus betul-betul kita usahakan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini, di mana kemudian kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu kan diutus oleh Allah untuk umat yang terakhir. Artinya setelah umatnya Nabi Muhammad ini, tidak ada akan lagi atau diutusnya lagi Rasul atau Nabi. Sehingga Nabi itu sebagai Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Jadi penutup para nabi dan juga utusan.
Oleh karena itu kita sebagai umat yang terakhir harus betul-betul waspada ya, harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena ini akhir zaman gitu. Akhir di mana atau masa di mana kemudian fitnah ya dan ujian itu semakin banyak. Sebagai orang sudah tidak, ya mungkin bahasa saya tidak muda lagi ya, karena kita kebanyakan di ya 40 parubaya, 40, 50, 60 itu, maka kita betul-betul melangkah untuk menuju kampung keabadian kita itu lebih dekat gitu. Kalau kita sudah 60 tahun, 50 tahun, usia kita 100 misalnya Allah berikan kepada kita, berarti separuh jalan kan? Ketika ajal kita di 100 misalnya. Atau ketika kurang dari itu ya tentu lebih kurang dari separuh lagi. Sehingga kita sebagai orang yang beriman kemudian merasa bahwa kita umat yang terakhir, posisi usia kita juga posisi-posisi akhir gitu ya. Maka mari kita isi hidup kita ini dengan amal yang menyelamatkan, amal yang saleh, amal yang baik. Karena tadi kami sampaikan di Al-Kahfi 110 bahwa kalau kita memang menghendaki pertemuan dengan Tuhan kita, bahwa kita yakin besok akan ada ketetapan Allah yang diberikan kepada semua manusia, di mana dia akan berada besok di akhirat, maka kemudian kita harus betul-betul jangan mensekutukan dalam ibadah kita ini. Karena kalau kita kemudian menyekutukan, bagaimana kita akan bertanggung jawab kepada Allah? Kepada siapa Tuhan kita? Akan kita sampaikan amal perbuatan kita kan begitu, kalau secara mudahnya gitu ya. Oleh karena itu kami juga akan memberikan pengingat kembali satu hadis yang tentu sangat masyhur ini ya. Wa sayati 'alan nas sinin khadda'atun yusaddiqul fihal kadhib wa yukadzibu fiha shadiq. Ini kemudian akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur dianggap dusta. Ini sebagian hadisnya. Maka kemudian kita harus merasa bahwa kalau di sekitar kita banyak orang-orang yang kemudian ya kita tahu tuh dia itu orang yang suka bohong gitu ya, bohong dalam arti dalam perilakunya maupun ucapannya, tetapi dia malah dipercaya gitu. Sementara orang yang jujur, orang yang baik dalam satu komunitas pekerjaan misalnya atau satu komunitas masyarakat, dia dianggap dusta gitu. Bahkan kemudian di hadis ini dilanjutkan dengan bahwa orang yang amanah dikhianati, orang yang amanah dimanati, wa yu'tamanu fihal kha'in. Ini kan kemudian sudah bolak-balik ini. Ini akhir zaman. Sekaranglah kita merasakan. Wa khawwanu fihal amin. Dan juga orang yang mengkhianati itu diberi amanah malah. Kan juga problem ini. Sehingga mari kita sebagai orang beriman betul-betul hati-hati di kehidupan kita, jangan sampai kita mudah tergoda. Ada ucapan-ucapan yang kita tahu bahwa itu hal yang tidak benar berdasarkan Quran Sunnah yang kita tahu, yang kita sudah sampai kepada kita dan kita pahami. Tetapi karena dalam sistem kehidupan kita, di tempat kerja kita, di lingkungan pendidikan kita, atau apapun lah, kita jangan sampai kemudian terbedaya. Kita harus hati-hati. Karena tahun-tahun itu penuh memang tipu daya di akhir ini. Oleh karena itu, marilah kita berbekal. Berbekal dengan apa? Dengan tauhid yang lurus, dengan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kemudian pekerjaan kita, atasan kita, lebih kita taati, lebih kita takuti, lebih kita berikan dedikasi loyalitas yang total daripada Allah dan Rasulnya, maka ini satu hal yang keliru gitu. Oleh karena itu jangan sampai sekali-kali kita menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan makhluknya. Apalagi kemudian zaman sekarang kan aneh-aneh. Orang pengen naik jabatan atau pengen mendapatkan promosi-promosi, mereka kemudian ke para orang yang dikatakan orang
memiliki karisma gitu ya. Padahal boleh jadi ya dukun gitu. Ini kan satu kesirikan yang halus gitu ya. Orang pintar, orang matan itu orang pintar gitu. Oleh karena itu, mari betul-betul kita jaga untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan ilmu, bukan ikut-ikutan gitu. Zaman sekarang kita lihat, wah banyak kan orang begini-begini sebagai bentuk memasyarakat, kemudian sangat harmonis gitu. Kita nggak bisa. Keharmonisan kita itu adalah standarnya manakala agama itu memperkenankan, agama itu membolehkan. Lah kalau kemudian atas dasar humanisme kita, rasa kemanusiaan kita, itu ya bisa berbelok arah gitu. Maka kalau kemudian akidah kita sudah lurus, maka perbanyaklah amal. Falyamal amalan solihan. Kalau kita memang pengen mengharapkan bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik ya, kondisi yang menyenangkan, kondisi yang membahagiakan, maka beramallah amal yang saleh gitu. Berbuatlah perbuatan-perbuatan baik yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita sholat tepat waktu, itu sebagai penghapus dosa kita. Zikir, ya, ingat kita kepada Allah di pagi dan sore hari atau sepanjang waktu kita. Ini sebagai benteng. Sebagai perisai kita dari fitnah dan bala gitu. Kita puasa sunnah, melatih kesabaran kita. Kita bersedekah, membersihkan harta dan hati kita. Maka amalan-amalan yang baik ini, ya, itu mari kita jaga gitu. Kan ada sebuah hadis yang kemudian kami artikan, jagalah diri kalian dari api neraka walau dengan separuh kurma. Artinya bahwa sekecil apapun kebaikan dalam memberi, dalam kita beraktivitas, dalam kita berbicara, kalau kebaikan-kebaikan, walaupun kecil, itu akan mampu menjaga diri kita. Dari apa? Dari api neraka. Di mana kemudian besok ketika kita sudah masuk ke dalamnya, itu sudah tidak ada kemudian hal-hal yang membahagiakan, semuanya dalam bentuk kesengsaraan. Apakah kita rela? Kita hidup di dunia yang hanya sebentar, kemudian besok di akhirat kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat menyakitkan gitu. Oleh karena itu, kalau kemudian kita sudah mentauhidkan, mengesahkan Allah dengan semurni-murni tauhid kita, kemudian kita beramal saleh, kita kepada Allah gitu ya, kemudian kita kepada sesama atas perintah Allah ini, kita juga termasuk harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Maka kalau kami tadi katakan bahwa kebersamaan yang dibangun di masyarakat itu, selama itu tidak ada larangan dari agama, dalam bentuk-bentuk ritual-ritual misalnya, kalau sifatnya hubungan muamalah, jual beli, kemudian tolong menolong yang kemudian sifatnya untuk kemaslahatan-kemaslahatan bersama di untuk umat ya, untuk masyarakat, itu silakan saja gitu. Sehingga kalau kemudian kita bermuamalah dengan manusia, maka perbanyaklah kita kemudian berbuat baik dengan mereka, tetangga mereka. Kita harus jaga punya hak sebagai tetangga. Kita harus biasalah memperbanyak untuk memberikan kemakluman, maaf ya kepada kadang manusia yang ketika atau saudara kita, tetangga kita mungkin belum tahu gitu tentang kita misalnya. Ya kita harus memberikan wal'afina linas, ini kita kedepankan gitu. Sehingga kita dengan itu kita menjaga silaturahim kita. Kita menjaga hubungan kita kepada masyarakat sekitar kita. Karena bagaimana tidak? Sampai Rasulullah SAW menyampaikan tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini kan satu bentuk ketika kita ada konflik dengan saudara kita, dengan tetangga kita, tidak boleh melebihi waktu itu. Kenapa? Karena kalau melebihi waktu itu berarti kita sudah hawa nafsu yang kita perturutkan. Tidak akal lagi, tidak rasional lagi. Sehingga kalau kemudian kita sudah memurnikan tauhid kita, kita berbuat baik amal saleh kita, kita bermuamalah dengan manusia ya, kan tadi hablum minallah wa hablum minannas, kita baik gitu. Sehingga secara pribadi mari kita siapkan apa? Menyiapkan husnul khotimah kita. Kalau kemarin kami sampaikan bahwa
Kadang amal itu tergantung kan di akhirnya. Ada orang yang ngaji dari kecil gitu ya. Bahkan sebelum lahir pun sudah ikut ngaji sama ibunya gitu. Ketika sekolah di menengah atas masih ngaji. Begitu ketika masuk ke perguruan tinggi, boleh jadi sudah mulai berkurang lagi, berkurang lagi. Ketika menikah, kemudian memilih pilihannya sendiri, akhirnya sudah tidak ngaji lagi. Tidak ngaji lagi boleh jadi ketika menetapi Quran Sunnah yang sudah diketahuinya, alhamdulillah. Masih kita bersyukur. Artinya ilmunya itu masih dipakai. Tapi kemudian kalau kemudian menjauhi semua itu, mengikuti kehidupan-kehidupan yang serba glamor ini, mengikuti kemudian cara-cara orang ya layaknya orang yang tidak tahu agama, ini kan sangat merugi gitu. Apa yang sudah kita tahu seakan-akan alul jannah gitu, tapi di akhirnya nauzubillah min zalik kalau kemudian menjauhi apa-apa yang sudah diketahuinya. Maka kita harus perlu menyiapkan bagaimana husnul khotimah kita. Karena husnul khotimah ini kan lahir bukan ujuk-ujuk kan nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa, tetapi ada satu kebiasaan yang kita jaga. Kita bagaimana bisa melafadzkan la ilaha illallah kalau kemudian kita jarang mengucapkan ini, kalau kemudian kita tidak mampu membuktikan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, juga melalui Nabi kita Muhammad SAW, kita ikuti. Ketika larangan kita jauhi, ketika perintah kita laksanakan gitu. Itu kan wujud. Lah bagaimana kemudian kita menegasikan itu, menolak, sementara kita akan meminta husnul khotimah? Ya tidak bisa. Sering kami sampaikan, kita kedatangan malam-malam misalnya gini ya, malam atau pagi lah, atau siang silakan saja. Ada misalnya orang luar ya, orang asing bagi kita dengan seragam mungkin, kalau bahasa saya yang paling mudah ya ada seragam mungkin TNI Polri misalnya, atau kejaksaan dan sebagainya, para penegak-penegak hukum misalnya, atau kedinasan lain. Itu kadang kita sudah neratap, kita sudah deg-degan begitu. Apalagi kedatangan Israel yang kita tidak pernah tahu seperti apa wujud malaikat Israel sebagai utusan Allah untuk mencabut nyawa kita. Apakah mampu kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalam kita? Tidak mudah, tidak mudah. Maka kemudian kita betul-betul menyatukan antara keyakinan kita, ucapan kita, hati kita, pikiran kita, dan amal kita. Itu sejalan. Kalau sudah sejalan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan menjadi bekal-bekal sampai nanti akhir hidup kita, kita tidak akan bisa melepaskan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Sehingga kalau kita kemudian meminta akhir kalam kita di dunia ini dengan la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah akan menjamin kita dengan surganya. Karena ketulusan kita, kepatuhan kita sebagai manusia yang kemudian sudah mengikrarkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa dunia ini hanyalah senda gurau, akhiratlah yang menjadi kekal gitu. Wa mahadil hayatud dunya illa lahun wala'ib wa inna daral akhirah layal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz Urian awal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita jeda terlebih dahulu, selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Sesi kedua kita manfaatkan untuk interaktif di telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Coba kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu Ustadz yang ada di WhatsApp. Datang dari Nurdin yang ada di Sukoharjo. Saya sebelum sholat tahajud, saya mengawali sholat ba'da wudhu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, baru sholat tahajud 8 rakaat, witir ba'da isya 3 rakaat. Bolehkah demikian Ustadz? Mohon dijelaskan.
Baik, mungkin yang lebih fokus di kalimat terakhir ya, bahwa 3 rakaat witir setelah sholat isya gitu. Artinya ada satu posisi bahwa ketika kita sholat witir itu sebelum sholat tahajud kita, sebelum sholat malam kita gitu. Kami bacakan satu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tamiya an yakuma akhirahu falyutir akhiril lail fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal. Ini riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa yang berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan, dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 520. Ini menjadi satu dalil bagi kita bahwa witir itu boleh dilakukan di awal malam atau setelah sholat isya. Kemudian mungkin kita bisa tidur ya, istirahat. Kemudian ketika bangun, kita sholat lail kita, kalau witir kita sudah 3, ya tadi benar, sudah jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, itu mencukupi itu. Tadi misalnya tambahan lagi, ada sholat pada wudhu misalnya itu, atau sholat tohur misalnya, sebagaimana yang Bilal ya radhiyallahu anhu lakukan, ya monggo saja. Yang penting kalau kita melakukan suatu ibadah, ada dalilnya, ada dasarnya, bukan mar-marmen gitu ya. Itu yang mungkin bisa kami jawab. Ya. Kemudian berikutnya Ibu Mujinem yang ada di Klaten, izin bertanya Ustadz, untuk menjalankan ibadah puasa sunnah Yaumul Bid selama 3 hari, membaca niatnya cukup 1 kali di awal apa 3 hari setiap mau puasa Ustadz? Terima kasih jawabannya. Baik, boleh dua-duanya. Artinya ketika kita sudah mengazamkan untuk melaksanakan puasa Yaumul Bid ya, 13, 14, 15 kita azamkan ketika mau sahur, boleh silakan saja. Atau karena ini soal puasa sunnah, kalau memang kita di akhir misalnya kita kayak gini subuh ya, tanggal 13 misalnya, kemudian kita baru niat sekarang juga boleh. Setiap hari pas 13-nya niat, pas 14-nya niat, pas 15-nya niat, silakan saja. Prinsipnya harus ada niat dari amal ibadah kita. Puasa kita 3 hari, niatkan 3 hari, atau setiap hari kita niatkan, silakan saja. Tidak ada nas yang kemudian sampai kepada kita terkait dengan niat puasa sunnah itu di awal semuanya atau di setiap hari terkait dengan Yaumul Bid. Tapi yang jelas, innamal a'malu binniyat. Sini yang kemudian betul-betul kita jaga. Demikian. Iya. Di line telepon coba kita terima penelpon dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Ibu Sri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, ketika kita sholat berjamaah itu kan apabila berjamaah rakaat pertama kedua, misalnya sholat isya, rakaat pertama kedua yang baca ta'awud kan imam, baca ta'awud dan basmalah adalah imam, kita tinggal jamaah tinggal mendengarkan. Lalu untuk yang rakaat ketiga dan keempat, apakah jamaah tersebut harus membaca ta'awud dan basmalah apa gimana? Dan apabila kita sholat
sendirian atau sholat sir itu apakah kita juga setiap rakaatnya membaca ta'awudz dan basmalah? Mohon tausiahnya dan penjelasannya. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi misalnya kita sholat yang jahar ya, jahar dulu, isya misal atau maghrib lah. Di 2 rakaat pertama tentu imam dengan jahar. Ketika jahar berarti imam yang membaca ayat atau surat gitu. Sehingga ta'awudznya itu adalah wilayah imam. Jadi kita kan kewajibannya mendengarkan manakala sudah terbacakan Al-Quran gitu ya. Yang kedua, ketika posisinya sudah rakaat ketiga dan keempat, ini kan posisi sir, di mana kemudian makmum membaca umul kitab Al-Fatihah itu. Sehingga ketika kita akan membaca Fatihah, kita yang berta'awudz. Jadi kalau kita melihat misalnya di An-Nahl ya 98 Ibu. Jadi di sana disebutkan faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. An-Nahl 98 ini. Sehingga ketika kita akan membaca Al-Fatihah, kita membaca ta'awudz. Ta'awudz, kemudian ayat pertama bismillah sampai akhir. Bagaimana di rakaat ketiga keempat, mohon maaf ya, kalau sholatnya adalah isya misalnya, maka karena kita sudah membaca di rakaat ketiga dengan ta'awudz dan ini satu kesatuan ibadah kita dari takbiratul ihram sampai nanti salam, maka ada yang berpendapat sudah mencukupi ta'awudz kita gitu. Sehingga kita di rakaat yang keempat langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang sir sama dengan duhur. Maka kalau kita di rakaat pertama kita sudah membaca ta'awudz, kemudian rakaat kedua, ketiga, keempat sudah tercukupkan. Demikian Ibu Sri yang bisa kami jawab. Ya. Baik, kemudian coba kita bacakan kembali di WhatsApp. Datang dari hamba Allah yang ada di Jambi, izin bertanya, Ustadz, apakah yang dimaksud menghardik anak yatim? Kemudian yang kedua, kalau makmum masbuk itu membaca iftitah apa tidak? Atas jawabannya terima kasih Ustadz. Baik, jadi kalau misal menghardik ya, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan penjelasan. Yang pertama dengan ucapan. Kita menghardik anak yatim ketika kita menghinanya. Silakan dengan ungkapan-ungkapan yang kadang nggak nyaman kita dengar, yang kemudian memposisikan menghina anak yang yatim ini. Yang kedua dengan perbuatan kita. Kadang kita secara perilaku itu tidak menyenangkan. Misalnya ketika dalam sebuah acara apapun lah ya, kemudian misalnya antri misalnya itu kita dorong-dorong, kemudian kita mungkin bermain dengan anak kita kemudian main kasar dengan anak tersebut, itu termasuk menghardik. Termasuk menghardik yang paling hakiki adalah ketika kita tidak memperhatikan hajatnya. Ya, seperti ini kalau Nabi dengan anak yatim. Seperti ya, jari tengah dan telunjuk beliau ini sangat dekat. Sementara ketika kita melihat anak yatim, kita tidak memperhatikan hajatnya, kebutuhan dasarnya, bahkan ke arah kesehatan pendidikannya, itu termasuk kita menghardik. Ini sangat tercela dalam agama kita. Nah, ini yang perlu betul-betul diperhatikan sehingga jangan sampai kita sebagai orang yang beriman itu tidak memperhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Bahkan yang jauh saja, Palestina saja, kita kan juga memperhatikan, apalagi yang dekat dengan kita. Maka program-program yang ada di majelis kita dengan donasi anak yatim, semaksimalnya kita berpartisipasi gitu. Ini yang pertanyaan pertama. Yang kedua, berarti apa tadi Mas Fauzan yang kedua? Kemudian yang kedua, kalau makmum masbuk itu membaca iftitah apa tidak? Kan ini kan antara yakin dan ya. Baik, kalau kemudian kita makmum masbuk ya, kita misalnya datang nih
Rakaat pertama imam sudah membaca Maliki Yaumiddin kan begitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita datang. Lah kewajiban kita adalah takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram untuk kita lakukan Allahu Akbar. Kita sedekap nih. Karena itu mengawali salat kita. Lah ketika imam masih membaca Fatihah, kewajiban kita mendengarkan. Jadi gugur bacaan iftitah kita. Ya, sekali lagi bacaan iftitah itu gugur. Sudah tidak ada bacaan iftitah untuk kita. Kita dengarkan sampai akhir, kemudian kita menambah kekurangan rakaat yang tadi kita kurang. Misalnya kita datang rakaat pertama, berarti kita tambah 1 rakaat. Datang di rakaat kedua imam sudah baca Fatihah lagi. Kita dengarkan saja ya, dengan setelah takbiratul ihram kita menambah 2 rakaat. Demikian Bapak. Ya, baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya saya Ibu Sri Lestari di Nogosari mau bertanya, Ustadz, saya sering membunuh semut yang banyak di meja makan, terus saya bunuh pakai kain, kadang pakai kapur ajaib. Dosa apa tidak saya setiap hari membunuh semut, Ustadz? Insyaallah tidak. Jadi kalau kita terganggu dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kemudian kita bersihkan dengan cara membunuh maupun disingkirkan, insya Allah tidak berdosa. Ya. Kemudian di line telepon coba kita terima bagi Anda yang ingin bergabung. Di line telepon kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mudrikah, Bengkulu Utara. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini saya mohon dari Pak Ustadz menjelaskan tentang Quran surat Fusilat ayat 36. Fusilat ayat? Surat Fusilat ayat 36. Anjir. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi diminta misalnya di surat Fusilat ya ayat 36, kami baca ayatnya di sini bahwa wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. Kalau secara makna ringkas, misalnya di sana ada kata wa imma yanzaghannaka. Kata nazgh berarti dorongan ya, dorongan atau bisikan atau provokasi itu. Maka ayat ini mengingatkan bahwa godaan setan bisa berupa rasa marah, benci, iri, atau pikiran buruk yang datang tiba-tiba. Itu kan dorongan, ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita nggak suka sama seseorang itu iri kan kita. Kita kadang merasa marah pada sesuatu yang sebenarnya nggak perlu marah gitu, atau benci sesuatu yang kita tidak perlu benci. Nah, itu adalah dorongan dari bisikan dari setan atau provokasi dari setan. Nah, provokasi ini ternyata dikuatkan minasyaiton nazghun. Jadi menegaskan bahwa sumber provokasi itu adalah setan. Baik jin maupun manusia yang berperilaku seperti setan. Maka fasta'id billah. Allah memberikan perintah langsung untuk isti'adah. Kita berlindung kepada Allah sebagai benteng ya. Sebenteng pertama dan utama dari godaan setan. Sama tadi misalnya ketika kita akan baca Al-Quran ya, kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Itu badan membaca Al-Quran ya, membaca ayat kalam-kalam ilahi itu, firman-firman Allah, kita juga harus memohon perlindungan dari Allah. Lah sekarang di sini ada dorongan, ada bisikan, sesuatu yang tentu tidak baik ini, bisikan-bisikan ini. Maka kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Allah mau mendengar. Mendengar dari apa? Dari permohonan kita, serta mengetahui isi hati kita.
niat kita, maka tidak ada gunanya mencoba melawan setan dengan kekuatan sendiri tanpa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan ini luar biasa mengganggu kita, yuwaswisu fi sudurinas. Oleh karena kita berlindung kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu clear itu, ya Allah, aku berlindung engkau dari godaan setan yang terkutuk ini, yang telah engkau kutuk ini. Maka kita bisa tahu bahwa di An-Nahl misalnya tadi konteksnya dalam membaca Al-Quran dari pertanyaan dari Bu Sri ya, di An-Nahl 98, sementara di Fussilat 36 ini konteksnya apa? Konteksnya saat mendapatkan provokasi, godaan dari setan, terutama yang ya memicu emosi-emosi yang negatif gitu. Sehingga apa pesan penting dari ayat ini? Godaan setan itu datang tiba-tiba dan sangat halus gitu. Kita riak saja itu godaan setan itu. Jadi kita melakukan satu perbuatan baik gitu ya, kemudian sebenarnya mengklaimnya tahadus bi nikmah gitu, mengungkapkan satu nikmat Allah, tapi kemudian kadang digelincirkan oleh setan itu, aku ya wis ngene loh, saya juga sudah begini loh, saya juga sudah umroh 100 kali loh misalnya dalam 10 tahun misalnya. Itu kadang saya berbagi berbagi sukses, bahwa kita berusaha itu juga harus ada yang kita sisihkan untuk kita ibadah kita ke tanah haram, agar kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah begitu, sebagai tuyur Rahman ya, tamu-tamu Allah yang maha penyayang, pengasih. Itu kadang tidak sadar itu digelincirkan oleh Allah. Dan ini tiba-tiba gitu. Maka respon yang benar bukan meladeni atau membalas, tapi langsung berta'awud. Istiadah ini bukan sekedar lisan ya, tapi juga menguatkan hati untuk berpaling dari bisikan setan ini. Maka kita betul-betul apa yang tanyakan Ibu terkait dengan surat ini, mari kemudian ketika ada satu godaan-godaan dalam hati kita yang kemudian ini gak benar nih, segera kita bertawud kepada Allah. Bahkan ketika kita sholat saja, ada bisikan-bisikan setan itu, Nabi kan sampai menyampaikan untuk beristiadah juga, kemudian meludah ke kiri 3 kali, artinya meludah bukan piuh-piuh begitu, tapi artinya memberi respon bahwa kita ingin berpaling dari setan ini dengan memohon Allah yang kemudian menguatkan hati kita untuk kita terbentengi, terlindungi dari godaan setan yang terkutuk ini. Demikian Ibu yang bisa kami jelaskan. Ya, baik demikian. Berikutnya coba kita bacakan datang dari Sulistiono yang ada di Tuban. Pertanyaannya yang pertama, surat Al-Kafirun ayat 3 dan 5 bacaan sama kok artinya berbeda dalam terjemahannya, Ustaz. Kemudian yang kedua, di daerah saya setelah sholat berjamaah dilanjutkan zikir bersama dengan jahar. Zikir berjamaah ini apa ada tuntunannya? Kalau di MTA zikir sendiri dengan sir. Baik. Tadi Al-Kafirun misalnya ayat 3 dan 5 ya. Di sana disebutkan wala antum abiduna ma'bud. Kemudian 5-nya juga sama, wala antum abiduna ma'bud. Kenapa artinya kok berbeda katanya? Kita lihat. Di ayat 3-nya di sana diartikan dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wa dan la tidaklah antum kamu semuanya abiduna penyembah ma'bud apa yang aku sembah. Di ayat 5-nya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Sama ini menyangatkan karena kan mengulang ayat dengan ayat yang sama, tetapi kemudian menegaskan dan kamu betul-betul bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, itu sama. Jadi dan kamu tidak pernah pula, artinya memang kamu bukan penyembah kan. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu bukan penyembah dari Tuhan yang aku sembah. Misalnya gini, orang kafir itu kan boleh jadi dia
menyembah ke patung misalnya nih, sehingga dia musyrik kafir ini. Kan dia nggak pernah menyembah yang aku sembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini ayat ini diulang, kamu juga tidak pernah kan menyembah, karena ini konteksnya kan ketika akan kita bertoleransi ya, kalau misalnya Jumatan nanti saya ikut Jumatan ya Rasul, nanti kalau kemudian ada ibadah kami ya umat Islam ikutlah ibadah biar kita rukun, kira-kira begitu. Sehingga katakan ini, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud. Udah clear. Katakanlah hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu menyembah patung, saya tidak menyembah patung. Dan saya juga bersaksi bahwa apa? Kamu tidak menyembah Tuhan yang kau sembah gitu. Artinya apa? Sudah, lakum dinukum waliyadin di akhir ayat itu. Kamu sembah silakan dengan Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan. Silakan. Harta kamu sebagai Tuhan silakan kamu sembah-sembah dengan semau kamu, silakan. Pekerjaan kamu, tuan-tuan kamu, atau mungkin patung-patung kamu, atau mungkin benda-benda langit yang kamu anggap Tuhan, silakan saja. Tetapi saya jangan dong dipaksa-paksa, jangan dong saya diajak-ajak untuk menyembah itu. Dengan dari kamu juga akan menyembah Tuhan saya gitu. Nggak bisa, itu sudah clear, lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan akidah, kalau memang itu sudah menjadi wilayah kamu, perkeyakinan Tuhan kamu itu silakan. Silakan kamu, saya juga akan menyembah dengan Tuhan yang aku yakini benar, satu adanya, la ilaha illallah. Demikian, jadi tidak ada perbedaan arti secara hakiki, tetapi lebih ke arah menyangatkan. Kamu pun sekali-kali kan tidak menyembah apa yang kamu sebenarnya, kalaupun memang dia pengen menyembah itu, pada akhirnya mereka hanya lalamisan saja. Maka di akhir ayat, di ayat 6-nya lakum dinukum waliyadin. Demikian ya. Ibu ya. Baik, demikian tadi. Kemudian yang kedua tadi zikir, Ustaz. Oh ya. Jadi memang ada ya zikir. Artinya begini, yang tidak baik kan dengan hulu ya, dengan dengan berlebihan. Kalau kita misalnya zikir, misalnya kita astagfirullah, itu kan nggak masalah. Itu juga bersuara. Kan kita zikir bukan batin kan, tapi melafatkan astagfirullah. Nah kita misalnya ketika di tasbih kita subhanallah, kan begitu. Tapi kemudian kalau dijamahkan dengan mengeraskan suara, memang ada dua ya. Dua begini maksud saya. Clear, kita memang tidak bisa mengklaim bahwa dikir setelah sholat itu dengan suara keras. Tetapi kemudian ketika ada mengajarkan ibu-ibu, itu konteksnya mengajarkan. Ketika sudah paham, sudah tahu caranya, sudah kita dikir dengan khuru ya, dengan bagaimana kita betul-betul khuf ya, dengan tunduk, dengan merasa ya takut kepada Allah ketika kita melampaui batasan kita untuk memohon kepada Allah dengan suara yang lebih keras gitu. Sehingga kita, kalau mereka begitu silakan saja, kita dengan suara lebih saja, itu yang kita pahami. Ada kata-kata memang yang harus keras, ada ya, ketika misalnya labbaik Allahumma labbaik, itu kan bentuk zikir kita ya, mengingat Allah bahwa Allah telah memanggil kita sambut, itu juga ada yang keras ya. Tetapi ketika kemudian kita setelah sholat itu dengan lisan-lisan kita yang khuf ya, dengan rendah hati, dengan suara yang lirih ya, tidak dikeras-kerasan dengan melampaui batas. Demikian Ibu. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir jumpa kita. Sebagai penutupnya, silakan. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bisa belajar bersama, saling mengingatkan ya, antara kita untuk betul-betul kita mempersiapkan akhir hidup kita dengan persiapan yang baik. Karena kita hidup di zaman yang akhir, nabi yang terakhir, maka tidak ada kembali nabi yang akan diutus kepada Allah. Kemudian tidak ada alasan kita kemudian kita akan nanti kepada nabi selanjutnya, gitu nggak ada. Kita sudah fokus sekarang, sudah dengan sadatan kita wa anna Muhammad Rasulullah, maka kemudian kita ikuti dengan baik.
semua yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kita sedang berbekal. Zawadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian semua dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang tadi kita sampaikan di pendahuluan itu lebih ke arah bahwa mengingatkan kita zaman sekarang zaman yang penuh dengan tipu daya. Jangan sampai kita itu masuk dalam tipu daya ini. HP ini bukan tidak termasuk tipu daya. HP ini semuanya ada. Mau yang baik, mau yang tidak baik. Kalau kita terlena dengan HP kita, boleh jadi kita terlena dari apa yang menjadi tujuan kita untuk bagaimana kita berbekal dengan kebaikan-kebaikan. Maka apapun fasilitas atau apapun yang kemudian dijadikan kita untuk bisa berbuat baik dalam belajar dan sebagainya, manfaatin dengan baik dan jangan sampai kita tergelincir. Tadi di pertanyaan misalnya, kalau kemudian ada tergelinciran hati, mail ke kiri-kiri begitu, fasta'id billah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, sehingga kita bisa senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan anugerah dengan husnul khotimah, dengan akhir lisan kita la ilaha illallah, dan Allah melalui Israel menjemput kita. Ini satu waktu kematian yang sangat indah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi itu. Amin. Baik, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Fajar Hidayah. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.